Halo guys, selamat petang dan salam sejahtera. Oke, pada petang ini kita akan coba melihat, bukan melihat lah, menjawab soalan matematik tambahan 2019. Ini batch saya nih, soalan matematik tambahan batch saya, kertas satu. Namun saya akan hanya menjawab soalan yang ringkas dan tidak memerlukan jalan kerja yang sangat panjang, karena saya ingin membuat video ini pendek. Oke, oke, mari kita mulai. Jadi pertama sekali kita harus membaca soalan yang Oke, jadi ada dadu yang mempunyai warna merah, kuning, hijau, masing-masing 6, 3, dan 6. Jadi kita harus melukis Raja Anak Panah. Oke, Raja Anak Panah yang camningan. Jadi sini pilihan colors, dan sini pilihan number. Saya tulis no untuk number. Jadi kita ada colors apa? Hijau. Sekejap. Warna apa nih? Red, yellow, and green. Sekejap. Hijau. Jadi dia punya 2, 3, 4. Kita buat macam nih. 3 dan 6. Aish. 3 dan 6. Jadi merah 6. Ini pun 6. Green 3. Sebenarnya kita boleh juga buat kita senaraikan semua dia punya unsur, yaitu 1, 2, 3 sampai 6. Tapi sini saya buat 3 sampai 6. Saya rasa tidak ada masalah. Dan ini jawaban kita. Oke, soalan kedua. Hence state the type of the relation. Jadi type of relation ini adalah banyak kepada 1. Banyak kepada 1. Oke. Oke, next question. Oke. Menunjukkan graf fungsi kuadratik fx sama dengan pi bahagi x kuasa n tambah qx tambah r. Nyatakan nilai n. N adalah negatif 2 lah kan. Obvious. Jadi jika fx sama dengan kosong dan hasil dari punca adalah r, nyatakan nilai bagi q dan p. Oke. Hasil dari punca h product of root HDP adalah P, kita tulis balik, fx sama dengan px square tambah qx tambah r. Jadi hasil dari punca adalah c bagi a, which is r divided by p, which is negative u square, kan? Dan hasil dari punca adalah r. So we have, nyatakan nilai bagi q. Hasil tambah punca negatif b over a, q over p sama dengan u tambah negatif u kosong. So kita ada bahwa r sama dengan r times p, which is p sama dengan 1, q sama dengan kosong. Oke, saya pun tidak tahu betul jawaban saya. Kita cek. P sama dengan 1, Q sama dengan kosong, betul. Oke, next question. Lama. Oke. Soalan 3. Graf bagi fungsi kuadratik fx sama dengan bla 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 dengan mempunyai titik maksimum 1, h minus 10. Oke. Nyatakan nilai bagi h. Oke, nilai bagi h. Oke, ini kita susun dulu. Ini kita susun dalam bentuk umum. Fx equivalent to 3. X negatif ada sana, alamat negatif. X minus 1 square plus 2h. Nah, ini bentuk umum. Oke, jadi nilai maksimum dia adalah h minus 10 kan. H minus 10, which is yang ini.
3 darab ini, 3 darab 2H. So kita dapat nilai H berapa? H sama H yang ini kan 6H. Tolak 6H sama dengan 10 pindah sebelah. So kita dapat H tolak 6H negatif 5H. H sama dengan 10 bagi negatif 5 negatif 2. Oke, saya akan padam. Ini kita dapat negatif 2. Nyatakan jenis punca fx, justifikasikan jawaban Anda. Oke, b square minus 4ac, right. Ini kita pakai b square minus 4ac, diskriminan. Dia macam ni, 6h tolak 3 3x tolak 1 square square sama dengan kosong kan, sama dengan 3x tolak 1 square. 3 ini jadi 4, negatif 4, sorry. So negatif 4. Nah, jadi kita ada negatif 4 sama dengan x tolak 1 square. Jadi ini kalau kita square root both side, plus and minus, ini kan oke, saya dapat sudah. Ini kan complex number ataupun nomor kompleks, which is kita tahu kalau dia mempunyai nilai kompleks number ataupun roots yang kompleks number ataupun nilai x yang kita panggil imaginary ataupun hayalan, nomor hayalan, maka kita boleh simpulkan bahwa tiada punca nyata. Ini kita punya jawaban, tiada punca nyata, karena ini dia punya explanation. Oke. Sebab square root of negatif 4 adalah 2i. Itu dalam kompleks number. Oke. Actually kita boleh pakai juga b square minus 4ac. Oke, kita tentukan sama dengan kosong, lebih besar dari kosong atau lebih kecil dari kosong. Tapi first of all kita harus kasih kembang nih. Namun untuk kasih kembang nih macam tidak berbaloi sebab marka dia hanya 3. So saya hanya buat cara yang macam tadi lah. Oke, soalan seterusnya nomor 4 bla 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 bla. Oke. Ini E kuasa 4 E kuasa Q kuasa 8 sama dengan ini sebanyak P times. Oke. Saya akan buat di sini atas, sorry. Oke. Sebanyak P times. Jadi E kuasa Q 8. Sorry, ini Q Nah, ini kan dia dalam square root, maksudnya Q harus 1/2. Sorry. E kuasa 1/2 kuasa 8. Maksudnya Q ini harus 1/2 sebab dia dalam square root. Square root kan kuasa 1/2. Jadi P sama dengan 8 kan. Sebab dia bilang P times, maksudnya 8 kali. Dan Q sama dengan 1/2. Oke, that's all. Oke, padam. Dan kita pergi next question. Oops, salah. Jadi untuk soalan 5 kita lihat diberi bahwa hasil tambah M sebutan pertama bagi satu jajar aritmetik adalah ini. Dengan keadaan K adalah pembenar, E adalah sebutan pertama dan 7 adalah sebutan terakhir. Jadi kita pakai formula yang ini. SM sama dengan M/2 E tambah L, dimana L adalah sebutan terakhir. M adalah bilangan sebutan. Jadi ini sama dengan persamaan yang ini. So kita kasih equate K tambah 1/2 E tambah 7 sama dengan M/2 E tambah L. 2 cancel. Dan ini adalah L, 7 adalah L. So ini sebenarnya sama dengan yang ini. So kita boleh cancel. So kita tinggal K tambah 1 sama dengan M. Jadi kita mengungkap K dalam sebutan M. K sama dengan M tolak 1. Oke, K sama dengan M tolak 1. K sama dengan M tolak 1. Oke, soalan B, julat bagi nilai K. Kita tahu SM adalah sum of M terms. Maksudnya sum dari sebutan pertama sehingga sebutan ke N, sebutan ke M. Maksudnya M boleh sama dengan kosong. Boleh sama dengan kosong. Oke.
ataupun kita boleh tulis M macam mana mau cakap apa, M harus lebih besar sama dengan kosong. So kita dapat tadi K tambah 1 sama dengan M kan, dan kita bilang M lebih besar sama dengan kosong. So K tambah 1 harus lebih besar sama dengan kosong, sehingga K lebih besar sama dengan negatif 1 macam tuh. Oke, soalan 6 saya akan buat di atas sini. Sebutan ketiga bagi suatu janjang aritmetik adalah 4, dan sebutan keempat adalah 7. Apa formula dia? Saya lupa sah. Formula dia Tn sama dengan E plus N minus 1D kan, sehingga sebutan ketiga maksudnya T3 sama dengan E plus N minus 1, maksudnya N sama dengan 3, E plus N minus 1, sorry ini tolak ya, aduh, sorry Tn sama dengan E plus N minus 1 N minus 1 times dengan D. Oke, so N minus 1, 3 tolak 1, 2D. Ini sama dengan berapa? 4. T4 sama dengan E plus 3D sama dengan 7. Jadi ini kita ada persamaan linear, 2 pun boleh ubah. Kita try tolak. 2D tolak 3D negatif D, 4 tolak 7 negatif 3D sama dengan 3. Terus kita substitute di sini. Kita dapat 7 tolak 3D, maksudnya 3 times 3 sama dengan E. Maka kita dapat E sama dengan 7 tolak 6, 1. 7 tolak 6, 1. 7 tolak 9, negatif 2 kan? Negatif 2. Senang. Oke. Soalan B, cari hasil tambah 25 sebutan pertama. Jadi S25 sama dengan saya mau pakai N over 2 E plus L. Kita tahu E nya berapa? Negatif 2 kah tadi tuh? Negatif 2 kan? L nya kita cari. Jadi T25, maksudnya L nya adalah T25 lah kan, sebab dia sebutan yang terakhir. Jadi T25 E plus N minus 1, E kita negatif 2 plus N minus 1, N kita 25 tolak 1, 24. D kita, D kita berapa? 3 kah? 3 bahkan 3, harap-harap 3 lah. Oke, ini sama dengan 24 kali 3, 72 tolak 2, 70. Jadi ini L kita, KI 70 ke L kita. Oke, so N kita 25 per 2 negatif 2 tambah 70 sama dengan ini 68. 25 per 2 darab 68, 850. Easy. Jadi jawaban kita 850. Oke, next. Soalan 7. Kita buat sampai soalan 10 lah ya. Nanti terlampau panjang, susah pula mau upload. 3 sebutan berurutan bagi jumlah geometri adalah ini. Oke, kita buat sampai soalan 10. Janjang geometri ada ini diberi bawah diberi bawah hasil tambah ketiga sebutan itu adalah 26. Nah, dia bagi clue bahwa dia bilang hasil tambah ketiga term itu adalah 32 tambah P tambah Q, P tambah Q sama dengan 26. P tambah Q sama dengan 26 tolak 32 berapa tuh? 26 tolak 32 negatif 6. Oke, ini persamaan pertama. Oke, kita cari persamaan kedua. Oke, persamaan kedua adalah P per 32 harus sama dengan Q per
Q per P kan. Sehingga P kuasa 2 sama dengan 32Q. Dan kita tahu Q sama dengan negatif 6 tolak P kan. So, P square sama dengan 32. Q nya negatif 6 tolak P. Ini kita solve pakai quadratic formula. Negatif berapa nih? 32 darab 6, 162 of 118 192 gak betul pak? Saya harap tidak salah. Betul. Tolak 32P. Dan ini kita pakai persamaan kuadratik. Saya padam yang atas nih. General form quadratic equation. 32P tambah 192 sama dengan 0. Kita tekan calculator. E1, B32, C192. Kita dapat P sama dengan negatif 8 dan negatif 24. Adakah logik? Oke, kita cari nilai Q dulu. Q sama dengan negatif 6 tolak P kan. So, negatif 6 tolak 8. Berapa? Negatif 6 tolak 8 maksudnya tambah 8. 2. Dan untuk yang P negatif 24 kita masukkan P sama dengan negatif 24. Q sama dengan negatif 6 tolak 24, which is negatif 6 tolak 24 tambah 24, 18. Jadi ini adalah nilai yang mungkin bagi P dan Q. Oke, 32 negatif 8 2. Dia makin berkurang. Itu untuk case pertama. Case kedua 32 negatif 24 18. Sama saja lah. Dia punya R sama dengan berapa nih? Negatif 4 kah? Ya, negatif 4. 8. Menunjukkan hubungan bagi 3 set diberi bahwa fx sama dengan 2x tambah 3 dan g inverse fx sama dengan 3 per x tambah. Saya cas dulu telepon saya. Oke, sudah masuk. Jika seorang murid menulis sama dengan cos 10, tentukan sama nilai itu betul atau salah. berikan sebab Anda. Oke. Oke, ini adalah fungsi fx. Jadi ini adalah nilai x, ini adalah nilai fx-nya. Jadi F3 sama dengan basically itu maksudnya. Jadi F3 tapi fungsi fx adalah 2x tambah 3 nya. So 2, 3 tambah 3. Ini 6 tambah 3, 9. Jadi salah. Itu kan sama dengan betul. Dia murid itu salah. Berikan sebab Anda, ini sebab saya nih. Calculation ini sebab lah. Kalau soalan B cari G inverse X. Jadi konsep dia, oke, kita tahu ini kan G inverse darab fx sama dengan 3 per x tambah 1. Oke, kita tulis balik macam ini. Fx sama dengan 3 per x 3 per x tambah 1. Konsep dia, oke, kita coba wujudkan inverse bagi f. Kita masukkan inverse bagi f ke dalam fungsi f. Dia akan jadi G negatif 1 f inverse x. Oke, sama dengan yang ini. 3 per x nya kita masukkan apa? Inverse bagi f kan, tambah 1. Nah, kalau kita buat macam ni, actually ini dan ini akan habis, yang tinggal ini. Oke, so first of all kita harus cari inverse bagi f. Kita masukkan ke dalam sini, which is yang ini, and kita dapat jawaban. Oke, saya terpadam balik. Oke, kita cari inverse bagi f. Fx inverse bagi f adalah yang fungsi f adalah ini, 2x tambah 3. Inverse dia adalah kita boleh work through this menggunakan
mental arithmetic lah. Actually ini senang aja. Ini fx nih kita lihat y sama dengan 2x tambah 3. Kita jadikan x sebagai subjek. Y tolak 3 per 2 lah kan. X sama dengan y tolak 3 per 2. Ini y ini kita tukar kepada x semula. Sebab kita mau dalam fungsi dalam fungsi x. So, kita dapat nih. Oke. Gitu aja pun. Tidak susah sangat lah. Oke. Nah, kita sudah jumpa nih. Tadi kita bilang kita memasukkan fungsi inverse f ke dalam sini kan. So kita masukkan saja. Kita dapat, saya buat di sini ya, 3 per x, which is yang kita mau kasih masuk adalah inilah, yaitu x tolak 3 per 2 tambah 1. So ini kita simplify, 3 bahagi, ini bahagi x tolak 3 per 2, which is 6 per x tolak 3. Ini kita darablah, 3 darab 2, 6 tambah 1. Ini kita punya fungsi g inverse x. Oke. Soalan 9 diberi bawah persamaan kuadratik. Oke. Ini ada 2 persamaan kuadratik. Satu mempunyai 2 punca yang sama, satu tidak mempunyai punca. Jadi kita akan buat ini dulu yang tidak mempunyai punca. So kita tahu b square minus 4ac boleh sama dengan kosong, boleh jadi sama dengan lebih besar dari kosong ataupun kecil dari kosong. Tapi untuk yang ini dia kecil dari kosong sebab dia tidak mempunyai punca. So kita buat b square tolak 4ac kecil dari kosong. B dia adalah negatif 1 square, which is 1 tolak 4 EDH, C dia P kecil dari kosong, sehingga HP kecil dari negatif 1 ini pindah sebelah per 4 per negatif 4. So basically itu cuma lebih kecil dari 1 per 4 lah. Alamak, 1 per 4. So saya tulis sini HP kecil dari 1 per 4. Salah, lebih besar. Sebab ini pindahkan jadi negatif 1. Ini kita bahagi negatif 4, maksudnya dia punya sign-nya harus lebih besar, bukan lebih kecil. Jadi ini kita simpan dulu. Ini saya padam. Persamaan kuadratik yang pertama, bx square tambah 5q x tambah 4 sama dengan 0. Jadi ini mempunyai 2 punca yang sama, which is b square minus 4ac sama dengan 0. So b dia 5, which is 5q, kita square 25 q square tolak 4 e dia p square, c dia 4, which is 16 p square sama dengan 0. So ini kita boleh factorize jadi 5q tambah 4p, 5q tolak 4p sama dengan 0. So kita ada ini p sama dengan, kita work through using our mind, berapa nih, p sama dengan negatif 5q per 4, atau p sama dengan yang ini berapa nih 5q per 4. Betul? Ya betul lah. So ini nilai p ini kita substitute ke inequalities kita yang ini, yang dalam merah nih, yang saya tunjuk nih. So so mari kita buat. So h ini case pertama untuk yang p ini, p1 dan p2. P1 kita masukkan ke dalam inequalities kita, which is negatif 5q per 4 lebih besar dari 1 per 4. Dan dia mau julat q, so kita tinggalkan q di sebelah kiri, lebih besar, jadi ini kita boleh cancel. H bawa p sebelah, 1 per h, negatif, kita bahagi negatif 5, so negatif
5H, tapi sign dia kita harus tukar menjadi lebih kecil. Oke. Dan yang kedua HP dia 5Q per 4, lebih besar 1/4. So kita dapat Q lebih besar nih, 4 cancel, 1/5H. Oke. So kita ada dua jawaban. Beri bahwa log MC sama dengan log base M C sama dengan X. Ungkapkan dalam sebutan X log base M 1/C. Jadi untuk soalan E, log base M 1/C, which is C negatif 1, C kuasa negatif 1. So negatif kita boleh bawa pergi depan, negatif 1, log MC sama dengan X. So negatif 1 darab X, negatif X. Oke. B, log base square root of M, which is log M kuasa 1/2 lah kan, base kuasa 1/2, C M to the power of 3. Kita tukar nih dalam base M. Jadi log base M C M kuasa 3. Ini saya buat shortcut terus lah. Tambah log M kuasa 3, kita bawa di depan 3 dia, per log M 1/2. Kuasa 1/2 kita bawa di depan. Ini log base MM sama dengan 1. Oke. Ini kita tahu log base MC sama dengan X. So X tambah log base MM adalah 1. So tinggal 3 per 1/2. Maksudnya bagi 1/2, which is kita darab dengan 2 lah, 2X tambah 3. Okay, I think that's all. Thank you.